Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip dan jenis koperasi, juga definisi dari koperasi. Jadi, prinsip-prinsip dan bentuk serta jenis koperasi itu nanti kita bisa pelajari bersama. Nah, kita hari ini ada moto, yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dikerjakan bersama. Nah, ini salah satu dari prinsip koperasi, ya kan? Nah, prinsip koperasi. Nah, koperasi itu adalah sebuah organisasi ekonomi yang dikelola secara demokratis oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Prinsip dasar yang menjadi landasan bagi gerakan koperasi di seluruh dunia itu sama, yaitu mencakup aspek penting seperti keanggotaan, sukarela, demokratis, gitu ya, partisipasi ekonomi anggota, independensi, pendidikan, pelatihan, informasi, kerjasama antar koperasi, gitu ya. Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa koperasi tetap setia pada nilai-nilai dasar dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi para anggotanya. Nah, di sini ada definisi koperasi. Yang pertama, koperasi adalah badan usaha. Kemudian yang kedua, koperasi berbasis kegotong royongan. Yang ketiga, koperasi otonom dan demokratis. Nah, ini ada sejarah bagaimana koperasi itu berkembang. Yang pertama, awal mulanya itu koperasi modern pertama kali didirikan oleh 28 pekerja tekstil di Rochdale, itu di Inggris tahun 1844. Kemudian berkembang secara global, kemudian gerakan koperasi kemudian menyebar ke berbagai negara di Eropa dan Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Kemudian koperasi mulai dianggap sebagai model bisnis yang dapat mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Kemudian koperasi di Indonesia diperkenalkan pada akhir abad ke-19 oleh Raden Arya Wirya berkembang semakin pesat pada era 70-an dan 80-an. Prinsip koperasi. Di sini tadi sudah di-spill ya sedikit, yaitu yang pertama ada keanggotaan sukarela, kemudian ada kontrol demokratis, ada partisipasi ekonomi anggota, ada otonomi dan kemandirian, ada pendidikan dan pelatihan dan informasi, kemudian ada kerjasama antar koperasi. Nanti di sini saya share materinya, nanti bisa sambil dibaca masing-masing. Kemudian ada ciri-ciri koperasi. Yang pertama itu adalah keanggotaan terbuka. Koperasi menerima anggota baru tanpa diskriminasi selama memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama. Kemudian tujuan bersama, koperasi didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya bersama para anggotanya. Kemudian kemandirian, koperasi mengelola dirinya secara otonom, tanpa campur tangan pihak luar yang dapat mengurangi otonomi dan independensinya. Kemudian ada pembagian SHU, ini salah satu penciri koperasi, sebagai pembagian sisa hasil usaha atau SHU di koperasi dibagikan secara adil kepada para anggota sesuai dengan partisipasi masing-masing. Bentuk-bentuk koperasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam. Nah, di sini koperasi menyediakan layanan simpan pinjam bagi anggotanya. Kemudian ada koperasi konsumen, koperasi yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi anggotanya. Kemudian ada koperasi produksi, koperasi yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa untuk dijual. Ada juga koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai layanan atau jasa kepada anggotanya, seperti jasa transportasi, pendidikan, atau asuransi. Kemudian bentuk koperasi berdasarkan jenis eh,
anggotanya. Di sini ada koperasi produsen, kemudian ada koperasi konsumen, ada koperasi pegawai, ada koperasi petani. Kemudian ada koperasi pertanian, ini berdasarkan bidang usahanya. Koperasi yang bergerak di bidang pertanian, di mana anggotanya adalah petani yang bekerja sama dalam hal pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian. Contohnya koperasi unit desa. Jadi bentuk koperasi yang di sini adalah berdasarkan dari bidang usahanya. Yang kedua, koperasi perikanan, yaitu koperasi yang beranggotakan nelayan atau pelaku usaha perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pemasaran hasil tangkapan ikan. Kemudian ada koperasi perumahan. Koperasi yang bergerak di sektor perumahan membantu anggotanya dalam menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau. Kemudian ada koperasi industri, koperasi yang bergerak di bidang industri manufaktur, pengolahan, dan kerajinan. Anggotanya bekerja sama dalam memproduksi barang dan memasarkan produk bersama-sama. Kemudian ada bentuk koperasi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama koperasi primer, yaitu koperasi yang anggotanya adalah individu. Koperasi primer dibentuk dasar dari koperasi dan biasanya terdiri dari minimal 20 orang anggota. Kemudian koperasi sekunder, koperasi yang anggotanya adalah koperasi-koperasi lain. Jadi koperasi ini biasanya berbentuk federasi atau induk koperasi yang bertujuan untuk memperkuat dan mendukung koperasi-koperasi primer di bawahnya. Bentuk-bentuk koperasi berdasarkan kepentingan khusus. Yang pertama adalah koperasi wanita. Nah, koperasi yang anggotanya adalah wanita dengan tujuan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi wanita melalui usaha bersama. Kemudian yang kedua, koperasi sekolah. Ada koperasi yang didirikan di sekolah-sekolah dan anggotanya terdiri dari siswa, guru, dan staf. Biasanya bertujuan untuk menyediakan barang-barang kebutuhan sekolah dan pengembangan keterampilan kewirausahaan bagi siswa. Nah, di sini ada jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produksi, dan koperasi jasa. Peran koperasi dalam perekonomian, yang pertama, memberdayakan ekonomi rakyat, yaitu koperasi berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya di kalangan ekonomi menengah ke bawah, dengan memberikan akses yang lebih mudah terhadap modal, barang, dan jasa. Kemudian, peran koperasi yang kedua adalah mendorong pemerataan pendapatan. Koperasi membantu mewujudkan pemerataan pendapatan melalui distribusi surplus yang adil di antara anggotanya, yaitu SHU. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi ekonomi. Koperasi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi melalui skala ekonomi, pengurangan biaya transaksi, dan sinergi antara unit-unit usaha. Demikian materi terkait dengan prinsip-prinsip bentuk koperasi dan jenis koperasi yang bisa diberikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.